Ya, mungkin kita akan mulai dari pembahasan tentang adat perkawinan atau dalam Hindu disebut dengan Wiwaha Samskara. Nah, kenapa kita bicara tentang adat Bali? Karena yang bersangkutan adalah orang Bali. Pertama, dalam pelaksanaan sebelum mepamit itu dilakukan, diawali dengan mesedek atau perkenalan keluarga laki-laki ke pihak perempuan untuk menyampaikan niat dan tujuannya. Apabila niatnya diterima, maka bisa dilanjutkan dengan menentukan hari baik atau medewase ayu. Nah, menentukan hari baik ini memilih kapan sih waktu yang tepat untuk dilaksanakan upacara perkawinan atau Wiwaha Samskara ini. Nah, setelah itu ada spare waktu untuk mempersiapkan apa yang selanjutnya, yaitu ngidih atau meminang dari pihak laki-laki datang ke keluarga perempuan. Tapi sebelum itu di sini ada yang namanya mungkah lawang. Mungkah lawang itu dimana ketika laki-laki datang ya bersama keluarganya, si perempuan ini belum datang, belum kelihatan. Nanti di situ ada seolah-olah setting, ada yang mengetok pintu untuk mempersilahkan perempuannya keluar. Nah, setelah itu barulah dilanjutkan dengan petuah-petuah atau jangan. Nah, ini juga sering disebut dengan istilah suaka dharma. Inilah momen dharma suaka yang diberikan oleh orang tua, baik dari pihak laki-laki, perempuan, dan juga tokoh, dan yang paling penting adalah pinandite atau pandite, orang suci yang menjadi saksi dari pelaksanaan itu. Nah, setelah itu barulah dilaksanakan mepamit atau mejauman. Apa yang dilakukan di sini? Yang dilakukan adalah memberitahu kepada para leluhur melalui ritual agar diberikan restu untuk ikut kepada keluarga laki-laki. Nah, mepamit ini jangan disalahartikan. Setelah pihak perempuan ikut suami, dilarang untuk mengikuti persembahyangan yang ada di sanggah atau di merajannya perempuan. Tidak seperti itu. Bahkan kalau bisa laki-lakinya atau suaminya ikut juga bersembahyang di sana, tidak apa-apa. Karena mepamit ini bukan memutuskan hubungan keluarga, tetapi justru membangun hubungan baru kaitannya dengan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Setelah itu baru dilanjutkan di keluarga laki-laki dengan Mesegah Agung. Gitu. Di sini akan dipersiapkan benang dan beberapa sajian, lalu akan dilewati oleh pasangan. Setelah itu baru upacaranya akan dilanjutkan dengan ngesahan. Ngesahan itu atau mengesahkan secara negara dengan disaksikan oleh tokoh, kemudian keluarga, dan juga ada orang suci yang memuput atau menyelesaikan upacara pengesahan itu. Nah, setelah itu baru keesokan harinya akan dilanjutkan dengan ritual yang lainnya. Apa itu ritualnya? Ritualnya adalah mekalan-kalan, mendagang-dagangan, dan juga meprayascita dan pabiyakala. Nah, itu yang menjadi rangkaian dari upacara perkawinan adat di Bali. Ya,
karena ini sudah menjadi format kita sebagai umat Hindu yang adat Bali. Jadi seperti itu, dimanapun pasti akan melaksanakan rangkaian yang sama, namun menyesuaikan tempat, keadaan, dan waktu dari pelaksanaannya. Mepamit ini memang menjadi sesuatu yang penting dalam rangkaian ini, karena di situ tadi seperti mepamit itu kan tidak memutuskan hubungan antara keluarga perempuan, karena perempuannya sudah ikut laki-laki, lantas tidak pernah sembahyang lagi di merajan atau sanggahnya. Tidak seperti itu. Justru dengan adanya mepamit atau menjauman ini memberikan meminta izin kepada leluhur, memohon restu agar perkawinan yang berlangsung nanti akan bahagia, harmonis, dan lain sebagainya. Jadi justru akan berdampak baik bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Ya, salah satu unsur yang wajib untuk dilakukan oleh semua perempuan Bali yang akan melakukan perkawinan gitu, karena nanti dia akan ikut kepada pihak keluarga laki-laki. Kalau misalnya umumnya kan perkawinan dalam adat Bali itu pasti perempuannya dan laki-lakinya adalah sama keyakinan, kan gitu, sama-sama agama Hindu. Namun bila ada perkawinan yang terjadi beda agama, tentunya akan terhalang oleh hukum positif. Di dalam undang-undang perkawinan ditegaskan bahwa sahnya perkawinan apabila calon pasangan itu memiliki agama yang sama. Nah, di situ terlepas agama apapun, jadi tidak akan bisa melakukan perkawinan selama di Indonesia, ya. Jadi harus keyakinannya sama. Nah, kalau untuk Lini dan Iki seperti apa? Nah, itu kembali lagi keluarga yang mampu memberikan pertimbangan dan kebijaksanaannya sehingga perkawinan ini bisa berlangsung gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.